tertinggal mungkin ya, atau sinyalnya kurang baik. Iya, jadi mungkin dari dua pertemuan sebelumnya udah ada yang coba-coba mungkin ya, udah melihat bahwa di dalam praktikum ini kita akan menggunakan software matematika yaitu yang bernama Maple. Sudah menginstal semuanya kah? Ada yang masih belum menginstal Maple di komputernya? Sudah, Ibu. Sudah. Ya baik, mungkin bagi yang ada kesulitan gitu ya untuk menjalankan Maple di dalam komputer masing-masing, diperbolehkan untuk datang ke lab kalau mau mengerjakan soal, atau misalnya supaya serasa offline gitu ya, bisa datang pas jam praktikumnya juga, asalkan mengontak dulu aslabnya. Di dalam praktikum ini saya dibantu oleh 4 orang asisten lab, yaitu Gilan dan Syifa ya, Kang Gilan dan Teh Syifa. Boleh dibuka dulu kameranya Gilan dan Syifa supaya kenal. Kemana nih Gilan? Teh Syifa? Gilan sudah buka kamera. Nah ini ya, Ya Bu. Kang Gilan, angkatan 2018, berkenalan wajahnya meskipun secara virtual. Ada juga Syifa Marliah. Syifa ini udah lulus tapi ya, Syifa itu angkatan berapa? 2017. Oh, 2017, iya. Ini dengan Teh Syifa, ada 2 orang lagi ya, ada Kang Ali dan juga Teh Dinda ya. Ya, Bu. Masalah. Iya, Kang Ali dan Teh Dinda dua-duanya juga sudah alumni nih. Sudah di belakangnya sudah nempel esmat gitu ya. Nanti insya Allah yang lain segera menyusul juga. Kang Ali ini sedang bergabung kayaknya ya. Ya, kalau saya nggak usah perkenalan ya, karena kan udah ketemu di kuliah AL1 juga. Oke, jadi nanti kakak-kakak asisten lab ini, Ali boleh buka kameranya dulu nih, berkenalan biar peserta praktikumnya bisa lihat. Oke, ini Kang Ali ya. Oke, oke ya. Nanti kakak-kakak aslabnya ini, akan teteh aslabnya ini akan memegang beberapa orang peserta praktikum, dibagi menjadi 4 kelompok, dan tugas-tugasnya insya Allah yang akan mengecek gitu ya, mengoreksi adalah kakak-kakak aslabnya. Jadi untuk tugas-tugas mungkin tidak langsung saya yang mengecek ya. Kalau mau minta feedback bisa kontak kakak-kakak aslabnya. Cuma kelompoknya memang belum dibagi ya. Insya Allah mungkin hari ini akan dibagi gitu. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam praktikum ini? Apakah saya sudah buka? Oh, sudah. Oke, saya share screen dulu ya. Nah, mungkin ada yang sudah buka ininya ya, buka modulnya. Wah, ini modul yang cuma 1 bab aja. Sebentar. Modul yang komplit ada di sini.
Aduh, maaf ya, komputernya kebanyakan yang dibuka. Oke. Nah, ini kita bisa cek di daftar isinya saja mungkin ya. Jadi di dalam praktikum ini yang ada pertemuan langsung seperti ini, ada sesi Zoom-nya hanya ada 10 kali pertemuan. Meskipun memang kalau di apa namanya di dalam RPS mah tetap ya seperti kuliah biasa ada 16 pertemuan, hanya saja 2 pertemuan pertama seperti yang sudah dilakukan 2 minggu sebelumnya itu dipakai untuk menginstal software-nya, software Maple baik di PC maupun di HP ya. Ini untuk mencoba-coba juga menggunakan Maple Calculator dan itu dilakukan secara mandiri. Untuk pertemuan sekarang kita masih akan mencoba melakukan pengenalan Maple. Jadi kalau ada yang sudah coba-coba di pertemuan pertama gitu ya, nanti kita akan coba lagi gitu melihat apa saja yang bisa dilakukan oleh Maple. Nah, kemudian karena ini kan praktikum kalkulus diferensial, memang ini selain melakukan praktikum Maple, kita juga seperti melakukan responsi ya dari kuliah dari kuliah kalkulus diferensial. Jadi kalau misalnya nanti ada misalnya tugas-tugas atau soal-soal di dalam kuliah kalkulus diferensial yang dirasa perlu untuk dibahas gitu atau ada materi yang kurang dimengerti atau misalnya pengen nambahin contoh-contoh soal itu boleh disampaikan di dalam praktikum ini. Nah, itu insya Allah saya akan coba bantu untuk menjelaskan. Nah, atau misalnya sebelum UTS atau sebelum UAS mau minta latihan soal atau bahas soal UTS, soal UAS tahun-tahun sebelumnya, itu juga boleh gitu ya jika diperlukan. Materi-materi yang akan dibahas yang terkait kalkulus diferensialnya pertama adalah limit dan kekontinuan, kemudian kita akan bahas turunan fungsi juga. Selanjutnya ada aturan rantai pada turunan, turunan fungsi implisit, nilai ekstrim fungsi ya termasuk ada untuk mendapatkan nilai ekstrim itu kan nilai maksimum dan nilai minimum. Nanti kita mau memeriksa calon-calon titik ekstrim tersebut yang disebut dengan titik kritis. Nanti dari titik kritis kita bisa menentukan mana yang menjadi maksimum, mana yang menjadi minimum, mana yang tidak menjadi keduanya. Ini pakai turunan pertama saja. Nah, selanjutnya kalau pakai turunan kedua, kita bisa cek yang namanya kecekungan fungsi, kemudian dari titik stasioner, itu yang merupakan salah satu titik kritis, kita bisa menggunakan uji turunan kedua untuk menentukan apakah itu titik maksimum, minimum, atau titik belok. Berikutnya, aplikasi turunan di dalam masalah nyata gitu ya. Ada beberapa contoh di sini yang akan diperlihatkan. Pertama, di dalam bidang fisika, di dalam bidang ekonomi, tapi secara umum sih aplikasi turunan untuk masalah nyata ini kita akan membahas optimasi sederhana gitu ya untuk beberapa masalah di dunia nyata. Nah, sesudah tentang turunan, kita juga akan membahas tentang limit tak hingga. Gitu. Limit tak hingga nanti dibedakan menjadi limit pada titik yang tak hingga atau limit pada fungsi yang bernilai tak hingga. Gitu. Terakhir yang akan dibahas adalah teorema nilai rata-rata ini sebagai salah satu aplikasi juga gitu dari turunan. Nah, ini 10 bab yang insya Allah akan kita adakan sesi Zoom-nya. Sesudah itu apa? Karena berarti kan baru 12 pertemuan ya, masih ada dua pertemuan lagi.
selain UTS dan UAS. Oh ya, jadi di dalam praktikum ini kita tidak ada UTS sebetulnya ya, hanya saja memang ada ujian akhir. Itu ujian akhirnya apa? Bukan ujian akhir juga sih, tugas akhir ya, tugas akhir praktikum. Oke, saya tulis dulu mungkin ya. Karena dari hasil pengisian angket yang kemarin dilakukan, ternyata ya hanya ada satu orang yang mau minta offline, sepertinya tidak memungkinkan juga untuk dibagi dua kelasnya. Maksudnya ada kelas online, kelas offline. Jadi ya semuanya pelaksanaannya dilakukan secara online. Tapi seperti yang sudah tadi saya sebutkan, jika memerlukan komputer di lab atau ingin melakukan sesi praktikumnya di lab secara langsung, bisa dilakukan asalkan kontak dulu aslabnya ya. Nah, karena praktikumnya dilakukan secara online, ada 4 komponen penilaian. Yang akan menentukan nilai akhir nanti. Yang pertama adalah tes awal. Ya namanya tes awal ya, jadi insya Allah akan dilakukan di setiap awal praktikum. Saya akan memberikan waktu sekitar 30 menitan. Ya, kita kan mulai 7.20, berarti harusnya sih bisa selesai dalam 30 menit, enggak selama itu juga sih pengerjaannya. Jadi bentuknya biasanya saya berikan 10 soal, benar salah gitu. Pilihannya apakah pernyataan ini benar atau salah berdasarkan modul praktikum pada pertemuan tersebut gitu. Jadi modul praktikumnya akan saya share mungkin sehari sebelumnya, sudah bisa dibaca, dipelajari dulu. Nanti berdasarkan modul pada minggu ini, silakan menjawab 10 soal benar atau salah. Kalau untuk materi kan tadi sudah saya perlihatkan ya, ini materi-materinya. Mulai minggu depan ada limit dan kekontinuan, turunan fungsi, dan seterusnya. Bisa dikerjakan waktu pengerjaannya itu sekitar 30 menit. Tapi misalnya apakah saklek itu mulainya pas dari jam 7.20 terus 7.50 harus selesai? Enggak, ini bisa diaksesnya saya usahakan jam 7 sudah bisa diakses ya. Sampai dengan jam 7.45. Gitu. Tapi waktu pengerjaannya tetap maksimum 30 menit. Jadi boleh aksesnya mulai jam 7 berarti selesainya 7.30. Atau mau mepet-mepet ke 7.45 jadi jam baru ngerjain 7.15 itu juga tidak masalah. Seperti itu ya. Untuk porsinya sendiri ini 10% ya dari nilai akhir. Kenapa? Karena biasanya ini yang nilainya paling jeblok gitu dibandingkan dengan komponen penilaian lainnya. Nah, berikutnya, karena ini dilakukan secara online, saya nggak bisa, dan mungkin para aslabnya juga nggak bisa secara langsung ya melihat apakah sudah betul-betul mencoba mengerjakan, kemudian apakah ada kesulitan, apakah misalnya sudah cukup memahami tool yang digunakan, maka untuk menunjukkan bahwa materi praktikumnya sudah dicoba dilakukan, ini ada tugas untuk membuat video. Jadi seperti video rekaman praktikum. Ya. Berapa lama? Nggak usah terlalu lama ya, mungkin sekitar 10-15 menit saja durasinya, hanya saja memang
Kalau video itu biasanya ukuran filenya cukup besar, jadi kuliahnya biasanya nggak kuat tuh kalau masukin terlalu banyak video. Nah, jadi untuk mudahnya sih silahkan upload ke platform apa ya, boleh YouTube, ada yang mau masukin ke TikTok boleh juga ya, jadi ke medsos masing-masing tapi yang berbasis video. Tapi saya nggak tahu nih, kakak-kakak aslabnya pada punya TikTok nggak ya, kalau ada yang upload ke TikTok. Itu susah aksesnya. Ya paling gampang sih YouTube ya, mau yang lain boleh silahkan nego nanti dengan kakak aslabnya. Nanti linknya dimasukkan ke e-kuliah. Kalau semester kemarin, supaya ini untuk menunjukkan bahwa sudah mengumpulkan ya, tercatat di administrasi di universitas dan fakultas, tapi tolong diupload juga ke Google Form. Ini masukin ke Google Form, kenapa? Supaya kakak-kakak aslabnya bisa langsung cek linknya. Soalnya kalau ngupload link ke e-kuliah itu agak ribet membukanya, masing-masing link tersimpan di satu folder dan nanti ngedownloadnya dalam bentuk folder-folder itu, bukan hanya list linknya saja. Jadi ya kayaknya lebih mudah untuk kakak-kakak kuliahnya, untuk kakak-kakak aslabnya kalau nanti linknya dikirimkan ke Google Form. Seperti itu. Tapi linknya tolong kirimkan juga di e-kuliah sebagai bukti bahwa memang sudah mengumpulkan. Ya, karena Google Form itu kan nggak bukan sistem perkuliahan yang diakui gitu ya sama Unisba. Seperti itu. Mudah-mudahan tidak memberatkan ya, mesti upload dua-dua. Tapi kalau sendiri-sendiri kan mungkin agak repot juga ya. Ada yang memang tidak terlalu, misalnya nggak jago bikin video gitu, tapi pengen ada diskusi juga dan lain-lain. Maka video praktikum ini dilakukan secara kelompok, berkelompok. Ini total ada berapa orang ya? 21. 22, lupa saya. Masing-masing 2 orang. Sebentar. Kalau nggak salah ada 21 orang ya, kecuali mungkin satu kelompok yang nanti bisa bertiga. Ya, kalau jumlah pesertanya ganjil. Pembagian ya? Iya Bu, jadinya ada 21 orang. Terus kan tiap aslabnya berarti megang 5, kecuali satu aslab megang 6 Bu. Jadi kalau yang megang 6 itu tiap kelompoknya 2 orang. Buat yang megang 5 orang ada yang 2, ada yang 3. Oke, ya boleh. 2 atau 3 gitu ya. Terima kasih infonya Jilan. 2 ya, Bu. atau 3 orang. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalau untuk link yang dikirim ke e-kuliah, ini tolong setiap orang harus mengumpulkan, tapi kalau di Google Form cukup perwakilan kelompoknya aja. Jadi nggak usah tidak perlu misalnya satu kelompok isinya 3 orang, 3-3-nya ngumpulnya di Google Form, itu nggak usah. Cukup satu perwakilan kelompoknya aja. Oke, ini yang perwakilan kelompok, yang ini individu. Ininya berapa persen? Ini cukup besar ya, 30%. Kenapa? Karena setiap minggu kan dikerjakan, dan ini nanti mungkin lebih terlihat ya apakah betul-betul dilakukan atau tidak, kemampuannya seperti apa, dan seterusnya.
Nah, berikutnya adalah ada latihan. Latihan ini setiap minggu, jadi akan ada soal-soal latihan, mungkin bisa dicek juga di dalam apa? Di dalam modulnya, di bagian akhir ini ada soal latihan. Nanti akan dipilih beberapa soal, tidak terlalu banyak ya. Jadi nanti akan ada beberapa soal yang untuk latihan dan ada satu soal yang untuk dibuat videonya. Nah, di dalam latihan ini mungkin ada yang perlu dikerjakan dulu secara manual gitu ya, jadi dilakukan secara analitik. Tapi sesudah dikerjakan secara analitik, tolong dibandingkan hasilnya dengan apa yang sudah dikerjakan di Maple. Ini bentuknya tertulis, gitu ya. Mungkin nanti bisa dilampirkan juga hasil screenshot pengerjaan di Maple-nya, ya sebagai bahan pembanding, gitu ya. Nah, untuk yang latihan ini nanti tolong dikumpulkan di e-kuliah saja. Dan dikerjakannya secara individu tentunya ya. Ini bentuknya tertulis, tapi ditambahkan dengan screenshot dari Maple-nya. Nah, ini poinnya sama-sama 30%. Seperti video praktikum. Yang terakhir adalah ada tugas akhir praktikum. Tugas akhir praktikum, ya, jadi kalau dilakukan secara offline sebetulnya ada ujian akhir praktikum yang betul-betul dicek apakah dikasih ini ya perintah-perintah yang tolong dijalankan di Maple apakah bisa atau tidak. Tapi karena sekarang online kayaknya agak repot juga ngecekinnya satu-satu seperti itu. Maka untuk tugas akhir praktikum sama seperti semester kemarin, membuat artikel saja ya, tapi artikelnya ini membuat artikel. Tidak perlu yang terlalu serius, tapi bentuknya artikel ilmiah populer tentang, saya lupa tentang apa, harus dicek dulu di RPS-nya. Disimpan di mana ya? Ya nantilah ya. Membuat artikel ilmiah populer kalau nggak salah tentang bagaimana Maple itu bisa digunakan untuk membantu belajar kalkulus diferensial deh. Tapi nanti saya cek lagi ya. Atau mungkin udah pada bisa cek RPS juga ya di Sisvo. Bisa sambil dilihat topik tugas akhir praktikumnya sudah dituliskan juga di situ rasanya. Nah, nanti artikel yang sudah dibuat dipresentasikan juga. Ya. Nah, pembuatan artikelnya ini bisa dilakukan di minggu ke berapa tuh? Minggu ke sudah pertemuan ke 14-15 ya. Nah, nanti presentasinya di minggu ke-15. Minggu ke-16. Seperti itu. Ini poinnya berapa? Sama 30%. Ini membuat artikel dan presentasinya berkelompok juga dengan kelompok yang sama seperti saat membuat video praktikum. Kurang lebih seperti itu untuk komponen penilaian. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Oh, ada Dinda. Dinda sudah datang. Dinda fotonya sudah terlihat ya, jadi tidak perlu buka video. Mungkin sudah bisa kenal. Oh ya, baik Ibu. Nggak apa-apa. Kalau tadi pada kenalannya sambil buka video. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Gimana nih, ada pertanyaan nggak? Terkait Tidak, Ibu. tidak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini komponen penilaian. Jadi setiap minggu yang harus dikerjakan pertama tes awal tentu di awal praktikum sebelum kita mulai praktikum, kemudian mengumpulkan video dan mengumpulkan latihan. Seperti itu. Untuk video, linknya tolong simpan ke e-kuliah. Ini dilakukan oleh masing-masing dan dikumpulkan ke Google Form untuk perwakilan kelompoknya. Tapi untuk latihan tentu ini dikumpulkannya secara individu. Untuk kehadiran sendiri, oke, saya harus tulis kehadiran. Ini akan dilihat dari tes awal dan latihan ya, pengumpulan latihan. Silakan mengisi attendance sesudah mengerjakan kedua komponen penilaian ini. Jadi kalau tes awal sudah mengerjakan, latihan sudah mengerjakan, nanti attendance-nya baru bisa diakses. Batas waktunya sampai kapan? Biasanya sih kita praktikum hari Kamis ya. Berarti mungkin sampai hari Selasanya gitu ya, hari Selasa minggu depannya. Waktunya cukup. Mudah-mudahan cukup ya. Jadi ini dikumpulkannya, kalau tes awal memang pada hari Kamis, setiap Kamis. Untuk latihan dan video, batas waktunya, ini batas waktunya hari Selasa minggu depannya. Nah, jadi untuk attendance-nya ini dibukanya sampai hari Selasa juga ya. Maaf, dibukanya mulai dari hari Selasa. Mengikuti batas waktu pengumpulan video dan latihan. Nah, tolong diperhatikan juga bahwa syarat untuk mengikuti tugas akhir berbeda dengan itu 80% ya, 80% kehadiran. Kehadirannya dihitung dari 10 pertemuan. 10 pertemuan yang mana? 10 pertemuan yang akan dilakukan secara tatap muka lewat Zoom. Jadi tolong di saat ada materi-materi ini, mulai minggu ke-3 sampai minggu ke-12, itu yang dihitung sebagai kehadiran, gitu ya. Karena yang lainnya makan dilakukan sendiri-sendiri, menginstal saja, kemudian nanti 2 pertemuan sesudahnya ini mandiri juga nih, 14-15 membuat artikel bersama kelompoknya, jadi nggak ada jadwal pertemuan seperti yang kita lakukan seperti saat ini. 80% kehadiran dari 10 pertemuan. Jadi tes awal dan latihannya paling banyak tuh nggak ngumpulin paling banyak 2 kali, gitu ya. Karena kan tes awal cuma ada 10 kali, latihan 10 kali, minimal ngumpulin tuh 8 kali. Oh, tes awalnya nggak 10 kali ya, karena hari ini kan nggak ada
ini mungkin 9 kali, latihannya 10 kali, nanti minimum dikerjakan 8 kali. Untuk bisa mengikuti ujian akhir. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Oke. Tadi untuk artikelnya kelompok? Iya, berkelompok. Saya Baik, tuliskan Ibu. ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita langsung masuk saja ke materinya. Materinya apa? Materinya nyoba-nyoba pakai Maple. Ya, mungkin sudah ada yang melihat juga di 2 pertemuan pertama. Salah. Nah, di pertemuan pertama kan sudah menginstall mungkin ya, dan melihat-lihat Maple test seperti apa. Ini pada saat kita awal membuka Maple, ada tampilan seperti ini. Ini saya pakai Maple 18 ya. Kalau nggak salah pada installnya Maple 13. Tapi saya Maple 13-nya ada di laptop yang lama, dan yang ini installernya saya lupa nyimpen di mana. Jadi ya, kita lihat di sini saja. Kalau ada yang perlu mungkin bisa minta ke lab juga ya, installer yang 2018-nya. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada beberapa pilihan. Pertama ada new document, ada new worksheet, ada getting started, ada yang help. Help di Maple ini kita memang terpakai. Kenapa? Karena kalau kita mau melakukan sesuatu, di dalam help-nya ini ada memang langsung diberikan bagaimana cara manggil fungsinya, apa aja yang harus kita inputkan, dan juga contoh-contoh ininya ya, contoh-contoh perhitungannya seperti apa. Nah, yang di sebelah kanan ini bisa dicoba-coba sendiri juga, termasuk ada untuk programming, ada kalkulus, ada control design, dan bla 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 lain-lain gitu. Ada ini apa ya? Termasuk ke signal processing. Mungkin kalau ada yang lagi mencari-cari topik tugas akhir bisa juga coba buka-buka di sini. Ini tuh ada beberapa contoh pemodelan matematika. Kalau signal processing tuh misalnya kita lihat seperti ini. Contoh-contohnya bisa dilihat, terus signal, membuat sinyal, dan lain-lain. Ya, pemodelan matematika yang berkaitan dengan sinyal. Terus ini optimasi juga ada contoh-contohnya. Bisa dicek. Ya, linear programming ini kayaknya kakak-kakak tingkatnya cukup banyak yang pakai linear programming untuk tugas akhirnya. Ada tutorialnya juga gitu ya. Nanti bisa dicoba buka-buka sendiri mungkin. Finance yang akan kita pakai adalah kalkulus. Gitu ya. Kalau ada yang mau coba-coba pakai linear algebra-nya buat bikin tugas ALE, ya silahkan dicoba. Tapi nanti hasilnya beda loh antara yang dikerjakan Maple dan dikerjakan orang gitu. Nah, oke. Kalau untuk biasanya sih pada saat kita memulai, kita pilihnya bukan yang new document ya, tapi new worksheet. Sebetulnya tidak masalah sih di antara dua ini mana yang mau dicoba. Bedanya apa? Kalau new document nanti dimulainya itu dengan bentuk teks, tapi kita bisa klik sebelahnya.
kita bisa bentuk ganti-ganti, ada math, ada teks. Kalau pengen masukin perintah operasi Maple, ada tanda ini di atas ya, ada huruf T, ada tanda kurung siku sama tanda lebih besar. Ini bisa kita klik untuk memasukkan perintah. Bedanya apa? Kalau new worksheet, tampilannya langsung ke sini. Bedanya apa kalau misalnya kita nulis 1 tambah 1 di sini, terus tekan enter, langsung keluar hasilnya jadi seperti kalkulator gitu ya. Si Maple-nya otomatis menghitung. Tapi kalau kita ganti kita klik huruf T, ini adanya di teks saja. Jadi 1 tambah 1 kalau dipencet enter cuma turun ke bawah. Gitu. Ini buat ganti-gantinya ada huruf T dan ada tanda Maple prompt istilahnya ya. Untuk ganti-ganti antara Maple prompt dan juga teks. Kenapa perlu ada teks? Ya mungkin kita perlu memberikan informasi atau keterangan terkait hasil yang didapat. Ini pakai teks, tapi kalau yang ini langsung kalau yang kita ketikkan depannya di depan sini, maka dianggap sebagai operasi nanti dihitungkan oleh Maple. Seperti itu. Hapus lagi. Nah, ada apa lagi? Kalau yang di sini mungkin udah biasa lihat di file itu bisa buka, bisa bikin file baru, bisa bikin file yang sudah disimpan sebelumnya. Ada juga open URL. Open URL ini kalau udah ada yang coba Maple kalkulator, itu kan kita bisa koneksikan ke sebentar. Ada yang bisa kita koneksikan ke internet ya, file-file yang ada di Maple Calculator dengan cara membuat akun Maple gitu. Nanti yang udah tersimpan di cloud bisa kita ambil dan dibuka di sini. Ya ini kita bisa tutup dokumen, tutup window, save as, export. Ini kalau untuk mungkin ada tugas yang harus dikumpulkan bentuk Maple-nya, cukup dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ini pakai export as, nanti bisa pilih PDF, bisa pilih bentuk-bentuk pilihan format filenya PDF, ada Maple, Maplet, Maple Text dan lain-lain RTF. LaTeX ini sebetulnya mirip dengan Word gitu ya. Jadi ini adalah aplikasi untuk menulis, membuat dokumen. Cuma ya ini biasanya khusus untuk menulis artikel-artikel ilmiah. Gitu. Nah jadi itu untuk export as-nya. Yang lainnya mungkin bisa cek recent dokumen, bisa print dan lain-lain. Untuk editnya bisa dilihat juga ya, ini mungkin mau find atau replace atau bikin hyperlink dan lain-lain, karena kita kan bisa membuat dokumen juga di Maple. Terus view-nya ini untuk nambahin atau ngurangin toolbar. Tuh, kita bisa nambahin palet juga, ada zoom-nya mau berapa persen dan lain-lain. Terus ada insert. Ini kita bisa nambahin image, bisa nambahin tabel, bisa nambahin ada tabel, ada spreadsheet. Gunanya apa? Misalnya pengen pakai apa ya? Kita punya data terus mau kita plot di Maple atau mau pakai tool statistiknya di Maple, ini bisa kita masukkan pakai spreadsheet di sini ya. Lain-lain ada paragraf, section, subsection, ini kalau mau bikin bab dan subbab, nambahin referensi karena bisa ini buat dokumen. Gitu ya. Kemudian ada format,
Nanti bisa dicoba-coba sendiri gitu ya. Kalau mau nambahin gambar terus dikasih caption itu bisa. Ada nulis persamaan, ditulis equation, ditulis nomor persamaannya, dan lain-lain. Ini kita bisa cek juga ya. Ini tidak muncul, kenapa? Karena kita nggak punya tabel. Kalau kita masukin tabel, baru nanti ini nyala. Gitu ya. Terus kalau udah masukin plot atau gambar, nanti bisa muncul ininya juga. Spreadsheet, kalau masukin spreadsheet. Terakhir, ini window. Kalau kita buka beberapa terus pengen ngatur help, Maple help, bisa klik Ctrl F1, quick help, atau yang paling gampang kita nambahin tanda tanya dulu, terus tuliskan topik yang mau kita cari, misalnya tentang limit. Nanti kalau kita enter, akan ngebuka window baru yang terkait topik-topik limit ini. Misalnya bagaimana menghitung limit, manggilnya gimana, ada contohnya, deskripsinya juga seperti apa. Ini contoh-contohnya. Ada definisinya juga, jadi ini bukan hanya cara manggilnya di Maple, tapi ke definisinya secara matematis juga bisa kita lihat di sini. Ada titik limit itu apa, ada titik limit inferior, bla bla bla. Ini kayaknya baru ketemunya nanti ya di pengantar analisis titik limit. Kemudian, nah ini yang nanti akan kita coba gunakan, itu yang depannya students. Nah ini ada perintah-perintahnya, sifat-sifat limit seperti apa, ada keterangannya ya, panjang lebar, mungkin bisa dipelajari. Tapi nanti kita nggak bakal pakai perintah yang ini, kita langsung pakai GUI-nya saja. Nah, selain itu yang akan banyak kita gunakan adalah di sini di bagian tools. Ada macam-macam sih, ada assistance, ada task. Kalau mau nambahin package gitu ada topik-topik tertentu yang pengen kita pakai di Maple, cuma belum ada di Maple. Kita bisa nambahin package-nya mau yang mana. Ini terkait statistiknya, time series analysis. Ada unit ini kalau misalnya pakai unitnya satuan ya. Kalau pakai Maple untuk ngitung di masalah-masalah fisika misalnya. Ini yang students ini yang nanti akan banyak kita pakai, sudah ada statistik, signal processing, ada plot, ada fisika, khusus fisika optimasi, teori bilangan, fungsi matematika, aljabar linear, teori grup, teori graf juga, keuangan, sistem dinamik, transformasi diskrit, dan lain-lain. Ini yang bisa, kalau misalnya pengen dihilangin package-nya, pakai unload package. Nah, tapi yang akan banyak kita pakai itu ada di bagian tutor. Ya. Nah, ada banyak sih pilihannya. Pertama, kalkulus multivariat, cuma mungkin ini baru terpakainya nanti waktu belajar kalkulus berubah banyak. Yang akan kita pakai itu kalkulus single variable. Jadi kalkulus tapi hanya memiliki satu variabel. Ini terbagi, materinya banyak, mulai dari turunan, limit, turunan, sampai dengan integral. Tentu yang di sini kita pakai ya yang berkaitan dengan turunan aja. Misalnya derivatives, differentiation methods, kemudian limit methods, mean value theorem, apa lagi ya? Seconds, mungkin ya, seconds, dan juga tangents. Ini yang kita pakai untuk kalkulus diferensial. Yang paling banyak sih biasanya ini nih, differentiation method sama limit methods. Nah, selain kalkulus, ini nanti kita belum pakai ya, ini terkait fungsi kompleks, ini nanti ke PDB ketemunya, persamaan diferensial.
Eh, ya ini kalau ada yang mau coba buat kuliah ALE, ada eliminasi Gauss-Jordan, ini yang dikenal dengan OBE ya, operasi baris elementer. Ada juga buat nyari solusi sistem persamaan linear. Ini analisis numerik. Nanti kalau belajar metode numerik ya, bisa dicoba. Nah, yang akan kita pakai juga yang ada di bagian pre-calculus, yaitu ada limit, gitu. Limit dan slopes yang akan membantu di dalam kuliah, di dalam praktikum kalkulus diferensial. Yang lainnya statistik, vektor kalkulus ini belum kita pakai. Vektor kalkulus juga untuk KPB. Itu. Ya, mungkin sudah dicoba juga bahwa tadi juga sudah diperlihatkan ya, di Maple itu bisa kita pakai untuk ya sebagaimana kalkulator menghitung hasil. Kita punya ekspresi matematika, terus kita hitung keluar hasilnya pengen berapa. Gitu ya. Bisa cukup rumit, misalnya 20 pangkat min 2/3 ditambah dengan sin katakanlah pi per 4 kalikan ln 2x min 2x min 15, itu terus kita bagi lagi dengan misalnya akar dari 27. Ya, nanti kalau sudah ditekan enter akan keluar hasilnya seperti ini. Oh ya, SQRT ini kita pakai untuk menghitung akar kuadrat. Tuh. Kalau nulis fungsi sin, cos, tangen, ini untuk fungsi trigonometri. Ya. Nah, yang lain juga ada sih, soalnya sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangen ya. Ini untuk fungsi trigonometri. Terus kalau untuk logaritma ada log. Tapi kalau nulis log seperti ini, artinya basisnya basis bilangan natural. Jadi log sesuatu. Kalau mau bukan basisnya bukan bilangan natural, gimana? Nanti kita lihat ya cara yang lebih mudah. Log atau ln ini untuk logaritma natural. Oh iya, kalau fungsi trigonometrinya ini satuannya dalam radian, jadi bukan dalam derajat. Tuh. Apalagi yang mungkin perlu eksponen. Ini untuk fungsi eksponen. Gimana kalau menuliskan apalagi kalau tanda tambah kurang kali bagi kan standar ya. Oh, kalau tanda kali itu pakai tanda bintang. Terus tanda ini untuk pangkat. Tuh, jadi nanti kalau kita ngasih tanda ini otomatis akan loncat ke atas posisi kursornya seperti yang tadi saya lakukan. Oke, ini pada sambil buka Maple-nya nggak? Silakan dicoba ya. Buka. Oke, kita coba nih. Coba ketikkan perintah berikut.
Terus ini geser kursor ke samping dulu. Terus oh, 15 dibagi 4. Misalnya bintang, sin 3x, 3pi per 2. Terus tekan enter. Hasilnya jadi apa ya? Oh iya. Pi ini maksudnya untuk konstanta. Oh, konstanta. Untuk bilangan real. Pi. Ya, yaitu 3,1428 sekian. Nah, untuk mengetik juga kita bisa pakai tanda-tanda yang ada di sidebar ini ya. Biasanya ada common symbols yang sering dipakai untuk menggunakan misalnya tanda pi. Tapi kalau mau panggil pi sebagai konstanta, ini 3,1428, pakai huruf P-nya besar, P besar terus I. Terus ada E ini untuk bilangan natural, jadi nggak ada huruf-huruf tertentu yang memang istilahnya di reserve gitu ya sama Maple. Hati-hati dengan huruf E, huruf I besar itu untuk menyatakan apa? Menyatakan bilangan kompleks ya. Nah, ini kalau mau ada tanda apa? Tanda tak hingga, tanda sigma, ini deret perkalian ya. Tanda integral, huruf D ini nanti untuk diferensial. Apa namanya? Ini untuk himpunan ya, irisan dan juga gabungan. Tanda lebih besar sama dengan, lebih besar. Oh ya, kamu pakai tanda lebih besar sama dengan, bisa pakai tanda lebih besar dan sama dengan. Tapi di bagian mat prompt-nya ya, di bagian map prompt, tidak di bagian teks. Ada juga tanda tidak sama dengan. Ini cara panggilnya bisa pakai apa? Lebih kecil terus sebelahnya lebih besar. Unsur, bukan unsur, himpunan bagian, dan lain-lain. Gimana? Udah dicoba hasilnya gimana? Saya coba ya, ketikkan di sini. Jadi 2 kali 10 kurangi 5, ini tanda kali di sini bukan pakai titik nulisnya, tapi pakai tanda bintang. Pangkat, ini langsung loncat ke atas kursornya, 2/3. Terus geser kursor ke samping, maksudnya sampai ke samping banget gitu ya, sampai ukurannya mau besar. Kalau kita cuma geser satu saja, ini nanti akan, oh ya, saya lupa yang nulis geser kursor ke sampingnya 2 kali. Kalau di sini berarti nanti kita bisa tulis ln 15/4 kali sin 3pi per 2. Seperti itu. Kita juga bisa copy paste dengan Ctrl+C, Ctrl+V, ya, sama seperti kalau ngetik di Word. Bisa cut juga dengan Ctrl+X. Hasilnya tentu berbeda gitu ya. Ada yang berbeda dapat hasilnya? Dapat yang persamaan 2 apa persamaan 3 nih? Persamaan 3, Bu. Persamaan 3. Ada yang dapat persamaan 2?
Nggak ada, persamaan 3 semua. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat juga di sini otomatis ada dikasih nomor gitu hasil-hasil yang kita dapat, dan ini bisa dipanggil juga nanti. Oh ya, dan hasil yang kita dapat ini bisa kalau diklik kanan muncul lagi pilihan-pilihan seperti apa. Biasanya sih yang kita perlukan approximate. Approximate itu apa? Jadi di sini kan bentuknya masih seperti ini, ada bentuk pecahan, kemudian jadi bentuk-bentuk analitiknya. Kadang kita pengen bentuk desimalnya yang keluar, karena pengen tahu ini kira-kira nilainya berapa sih. Nah, kalau ingin tahu kita bisa klik kanan dan pilih approximate. Mau berapa angka di belakang koma, 5, 10, 20, 50, 100, bisa pilih. Bisa pilih sampai 5, keluar hasilnya seperti ini. Cara lain untuk panggilnya adalah evolve. Evolve ini bisa digunakan untuk mengaproksimasi bentuk yang kita masukkan, jadi mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Itu. Tapi kalau kita pakai evolve saja, biasanya sih keluarnya 10 digit terakhir, kalau nggak salah ya. Saya coba evolve, salah. Salah, nggak mau juga ya. Oh ya, gimana kalau kita pengen ngecek misalnya dari hasil yang terakhir saja, kita bisa pakai tanda persen. Maka ini akan memanggil hasil yang terakhir. Ini dapat angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, nanti keluarnya digitnya kurang lebih sebanyak ini. Itu ya, 9 digit di belakang koma. Kalau yang tadi kita klik kanan terus pakai approximate, kita bisa menentukan mau berapa angka di belakang koma. Kemudian kita juga bisa kasih nama hasil yang kita dapat. Kita bisa combine, kita bisa plot, bisa disimplify. Simplify itu apa? Jadi untuk menyederhanakan bentuk yang kita punya. Misalnya ada bentuk pecahan gitu, kita ingin menyederhanakan pecahannya, atau kita punya perkalian beberapa polinom, kita ingin menjabarkan. Nah, itu kita bisa pakai normalize expanded. Kita juga bisa melakukan normalisasi ini kalau ada polinom dibagi polinom. Ada juga power, jadi bentuk pangkatnya yang disederhanakan. Ini simplify, yang suka-suka Maple-nya pokoknya simplify aja. Ada juga yang simplify simbolnya aja. Kita bisa solve juga. Nah, nanti muncul pilihannya. Ini ada fungsi integer. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pembulatan. Pembulatannya apa? Ke atas, ke bawah, ceiling atau floor. Ceiling itu apa? Ceiling itu berarti pembulatannya ke bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada hasil yang kita dapat. Kalau yang floor, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada hasil yang kita dapat. Ada juga pembulatan standar. Jadi kalau di bawah setengah dibulatkan ke bawah, tapi kalau setengah ke atas dibulatkannya ke bilangan bulat yang lebih besar. Gitu. Nah, untuk untuk tanda persen ini kita juga bisa panggil dua persamaan sebelumnya, bisa sampai 3 persamaan sebelumnya. Kenapa hasilnya sama semua? Jadi ini kan persamaan yang tadi dihitung ya, persamaan 4. Sesudahnya berarti kalau kita panggil persen, ini manggil ke persamaan 4. Kalau di sini kita panggil persen lagi, maka yang terpanggil adalah persamaan 5. Tapi karena persennya 2 kali, maka manggilnya kedua persamaan yang ada di atasnya. Kalau persennya 3, berarti 3 yang ada di atasnya.
Ini maksimal 3 ya, jadi nggak, kalau kita nyobain 4 kali dan tekan enter nggak mau dia. Tuh, tapi cukup praktis untuk manggil sampai 3 hasil ke belakang. Seperti itu. Bisa kita delete. Nah, terus apalagi ya yang kita bisa coba? Nah, kalau misalnya kita mau, oh ya, kalau pakai versi 13, expression sama kalkulusnya, nggak ada kalkulus, nggak ada tab kalkulus, jadi yang ada di sini digabungkan ke bagian expression. Ya, Felisa? Ibu izin bertanya, kenapa eval yang Feli sama beda hasilnya? Tadi teh pertama kali udah hasilnya teh minus 6,088 infanteri 15/4. Terus tadi kan Feli nyobain yang eval yang 5 kali 2. Terus udah gitu nyobain lagi yang persennya. Nah, hasilnya tuh jadi 2, Bu. Oke, coba saya boleh gantian screen sharing-nya, Felisa? Boleh, Bu. Saya stop dulu ya. Coba tolong diperlihatkan. Saya bisa udah set belum? Oh ya. Oke. Coba di persamaan 3-nya ya, yang di atas persamaan 3, yang 2 kali 10 min 5, itu tekan enter dulu. Yang mana, Ibu? Oh, bentar, saya annotate ya. Nanti ditekan enter di sini. Kursornya arahkan ke sini, terus tekan enter. Diklik dulu di situ. Di sini, Ibu, di 2 kali 10. Iya, boleh. Klik di situ. Udah, kursornya belum muncul di situ. Saya nggak bisa lihat. Klik saja di salah satu baris di dalam sini. Udah, Ibu. Udah, terus tekan enter. Kalau enggak, udah tekan enter? Udah, Ibu. Udah, coba tekan enter lagi di baris yang ini. Di baris yang mana, Ibu? Ini annotate-nya muncul nggak ya? Enggak. Oh, enggak. Oh, kenapa ya? Kalau yang lain bisa lihat saya annotate. Saya lingkarin, nggak muncul ya? Enggak, Bu. Ibu. Oh, yang ini deh, yang evolve, yang di baris evolve bintang. Tekan enter. Evolve persen, ya, tekan enter di situ. Nah, ini kayak gini, Bu. Diklik di sininya, diklik di baris evolve persen. Iya. Ya, udah, terus tekan enter. Udah, Bu. Nggak ada hasil kayak Ibu tadi minus 8. Coba ini di bagian atas ada tanda seru 3 buah. Di toolbar paling atas ada tanda seru 3 buah. Nah, sebelahnya. Annotate-nya kok nggak muncul ya? Diklik tanda seru yang 3 buahnya. Yang tadi di paling atas, di bawah help. Di bawah tulisan help ada tanda seru 3 buah. Udah, Bu. Udah, diklik tanda serunya. Udah. Kok nggak jalan ya? Oke, boleh saya gantian dulu. Nah, boleh, Bu. Nah, yang ini Felisa, kan ada tanda ini ya? Iya, Bu. Ini diklik.
Berhasil nggak? Harusnya sih nge-load semua ininya, semua perintahnya. Munculnya jadi ke limit ya Bu, limit yang tadi. Boleh lihat lagi? Bentar. Oh, saya tahu. Ini kayaknya nulisnya bukan LN tapi IN ya. Yang di ya nggak, yang persamaan 2 dan persamaan 3 kayaknya ini hurufnya IN deh, bukan I besar ya, I besar N, bukan L kecil. Betul nggak? Bentar Ibu loading. Saya bingung kok jadi hilang. Nulis logaritma natural tuh LN ya, L kecil dan N, bukan I besar dan N. Yang lain gimana? Ada yang mau coba perlihatkan? Ada yang kesulitan juga keluar hasilnya berbeda? Oh iya Ibu benar, salah nulis tadi. Oke, keluar hasilnya sama ya sekarang? Atau masih beda? Iya Bu, udah sama. Oke, alhamdulillah. Yang lain gimana? Aman aja? Sama aja Bu. Oke. Oh ya, kalau misalnya ini sebetulnya perintah-perintah yang dituliskan di sini bisa juga dilakukan di Maple Calculator ya. Cuma kalau Maple Calculator kan memang kita mengakses perintah-perintahnya tuh ada di sini. Jadi mungkin nggak harus ngetik secara manual ya, kita bisa panggil aja di sini, diklik aja langsung di sini. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di bagian expression ini kita bisa panggil GUI-nya ya. Jadi misalnya penjumlahan, tapi kacidayan masa ngetik penjumlahan harus pakai kayak gini. Kita pakai tanda tambah aja yang ada di keyboard, penjumlahan, pengurangan, perkalian tadi pakai tanda bintang, kemudian pembagian pakai garis miring, pakai tanda pangkat. Ini kalau di hover ada kelihatan perintahnya kalau mau diketik langsung seperti apa. Tanda akar, ini tanda akar tapi bukan akar kuadrat. Ini harus pakai tanda pangkat terus 1 per berapa. Gitu. Tapi rasanya kalau di Maple 13 masih ada caranya, di hovernya perintahnya beda daripada di sini. Terus ini faktorial, tanda mutlak pakai absolute, ABS, nanti kasih tanda kurung. Eksponen, kalau di Maple 13 masih bisa pangkat sesuatu, itu E-nya masih di reserve untuk bilangan natural. Kalau di sini udah nggak bisa di versi 18. Ln, ini log 10. Ya, kalau nulis log aja nanti dianggapnya logaritma natural juga. Terus ada kalau nggak mau basis 10, basis yang berbeda, sinus, kosinus, tangen. Ini untuk fungsi binomial. Ini kalau misalnya mau ngasih indeks, jadi AN. Ya. Bedanya apa ya? Terus ini untuk fungsi. Nah, kita bisa ngasih nama apa yang kita ketikkan di sini, kita bisa kasih nama. Misalnya kita pengen kita ingin memasukkan konstanta A sama dengan 10 gitu. Jadi setiap kita ngetik A nanti digantikan dengan angka 10. Cara untuk mendefinisikan satu nama ini, kita pakai titik 2 sama dengan, misalnya A titik 2 sama dengan 10. Terus tekan enter. Jadi pada saat kita punya misalnya 10 kali A, ditekan enter, A-nya otomatis digantikan dengan 10.
Itu ya, kita bisa ngitung juga misalnya log A keluarnya seperti ini. Ya tentu bisa ganti pakai huruf macam-macam sih ya. Mau pakai lebih dari satu huruf juga bisa, misalnya kasih nama Budi adalah 15. Boleh juga, jadi nanti kalau 10 Budi 150 gitu ya. Ya mungkin nanti ngerjain tugasnya nggak pengen pakai huruf A, B, C kayak gitu ya, pengen rada kreatif. Misalnya pakai nama artis Korea. Saya taunya Kim Jong Un ya, artis Korea. Oh, itu bukan artis ya. Anyway, kita bisa lihat juga di sini mau bikin deret, bisa mau bikin deret penjumlahan, deret perkalian, turunan, integral, limit. Nah, kalau lupa cara ribet ngetikinnya di sini panjang-panjang, kita bisa klik yang ada di tab expression ya, kalau di versi 13. Di versi 18 ini ada khusus yang terkait kalkulus. Jadi turunan, integral, turunan parsial, dan integral lipat. Selain itu bisa plot juga, tapi ini plot yang ada di sini digunakan kalau udah ada datanya. Jadi dimasukin titik-titiknya dulu berapa, misalnya pakai spreadsheet, baru nanti dibuat grafiknya menggunakan live data plots. Nah, ini kalau kita udah ngasih nama beberapa bentuk di sini, nanti munculnya di bagian variabel, misalnya A nilainya 10, tadi Budi namanya 15. Tapi kita masih bisa menimpa ya. Jadi sekarang misalnya kita mau ganti A-nya nggak pengen 10, misalnya -3. Nah, otomatis di sini juga akan berubah. Jadi pada saat kita hitung 10A, ini akan manggil pendefinisian yang terakhir. Kita bisa cek nilainya berapa di yang variabel ini. Kemudian ini kalau mau masukin matriks, kepakainya buat Ale sih ya, nanti kita perlu masukin dulu jumlah baris dan jumlah kolomnya. Kita kalau nggak mau ngetik kayak gitu, kita bisa juga pakai di sini ya, digambar mau ukurannya berapa kali berapa. Terus tipenya kalau kita mau input nilainya satu-satu, kita pakai custom values. Tapi kalau pengen matrix 0 aja, pilih yang zero field, atau yang isinya satu semua, one field, atau matrix identitas. Ini pilih identity, atau pokoknya bikin matrix aja dengan ukuran sekian kali sekian, kita bisa pilih yang random. Biasanya sih yang dipilih custom values, nanti jumlah baris kolomnya ditentukan. Ada juga shape-nya, kalau 1 kali 1 nggak bisa. Shape-nya ini nanti bentuk-bentuk matriksnya, apakah mau matriks diagonal, segitiga atas, segitiga bawah, diagonal, dan lain-lain. Tipe datanya tidak harus bilangan bulat, ada juga yang bisa float, bilangan kompleks, dan lain-lain. Terus, oh ya biasanya pemilihan data type-nya sih, kalau misalnya pengen masukin bilangan bulat aja, atau masukin bilangan yang koma-komaan boleh, terus atau bilangan kompleks pada saat kita memilih ini yang random. Kalau udah sih nanti klik insert matrix aja, misalnya 1. Untuk pindah ke sebelah kanannya, kita cukup tekan tab. Nanti akan otomatis pindah ke komponen berikutnya, tekan tab lagi, misalnya tekan tab lagi, -1, terus tekan enter, nanti keluar matriksnya. Ini satuan, kayaknya kita nggak pakai ya, dalam SI dan juga dalam Imperial. Ini layout, biasanya sih kepakainya pada saat menulis dokumen. Ini mungkin yang nanti akan ketemu juga ya, huruf-huruf Yunani, alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Kita bisa cek, ini ada komponen, ini kayak kalau programming terus mau bikin GUI sendiri, kita bisa nambahin tombol-tombol,
teks areanya di mana, labelnya di mana, dan seterusnya. Kayaknya kakak-kakak aslabnya lebih jago daripada saya kalau ngurusin GUI ya. Ini ada Maple Cloud. Maple Cloud kalau udah punya akun Maple yang disambungkan nanti dengan Maple Calculator di HP. Tuh. Tapi di sini kita bisa cek ya, mungkin ada topik-topik yang mungkin menarik buat belajar juga di sini. Hanya memang harus login dulu. Seperti itu. Nah, kalau dari tadi kan kita coba nyoba ngetik-ngetiknya di ekspresi numerik ya. Ekspresi numerik. Jadi kita cuma ngitung-ngitung angka sama seperti di kalkulator gitu. Cuma kalkulatornya lebih canggih aja, kita bisa pakai matriks. Ada sih ya kalkulator yang bisa pakai ngitung matriks, cuma harganya lumayan. Nah, kelebihan dari Maple adalah pertama, ini dilakukannya memang secara analitik. Jadi kalau misalnya di kalkulator saintifik biasa, yang kualitasnya mungkin nggak terlalu baik ya. Pernah nyobain nggak ngetik? Pernah nyobain nggak ngetik 1 dibagi 3 terus pencet sama dengan. Udah gitu hasilnya dikalikan lagi dengan 3. Nah, kalau kalkulator yang kualitasnya kurang baik, nanti ini tuh keluar hasilnya 0,9999999. Gitu. Ini kurang baik. Kenapa dikatakan kurang baik? Karena harusnya kan yang ini nanti keluarnya memang 0,333333 ya. Pada saat dikalikan dengan 3 memang hasilnya jadi 0,9999 gitu. Tapi sebetulnya kan ini tidak berhenti kan ya, masih berlanjut suku 3-nya itu, sehingga pada saat kita kalikan 3, ini harusnya ada hasilnya 1. Muncul 1 dari mana? Karena ini suku sisanya berarti masih harusnya tetap disimpan. Nah ini kalau kalkulatornya bagus sih harusnya keluarnya nilai 1. Gitu. Berarti suku sisanya tidak dihilangkan. Kalau dari Maple sendiri, ini ya karena memang lebih ini mungkin ya kemampuannya lebih besar dibandingkan dengan kalkulator biasa. Jadi pada saat kita hitung 1 bagi 3, oh ya, gimana kalau kita ingin memunculkan, kalau kita tuliskan 1 bagi 3, memang hasilnya 1/3. Gitu ya. Sekarang kita kalikan lagi dengan 3, hasilnya akan jadi 1. Kenapa? Karena ini bentuk pecahan. Tapi kalau kita ingin coba keluarkan hasilnya dalam desimal. Nah, untuk mengeluarkan hasilnya dalam desimal, kita bisa buat supaya salah satu angka yang kita operasikan di sini dianggap bentuknya desimal. Caranya gimana? Tinggal kasih titik aja di belakangnya. Tanpa harus ngasih desimal. Sebetulnya ini kalau kita mau menulis 1 titik, salah 1 titik 0 sama aja sih. Jadi kita tuliskan 1/3, keluarnya dalam bentuk desimal. Sekarang kita kalikan lagi dengan 3. Hasilnya menjadi, oh ini suku sisanya malah dihilangkan ya. Ya seperti itu sih ternyata. Nggak terlalu jago juga ya. Kenapa? Karena ini aproksimasinya kembali sih kayak tadi, jadi cuma 10 angka di belakang koma. Kalau mau ya kita bisa klik kanan dan pakai integer function-nya sih. Dibulatkan lagi, kita bisa pakai yang ceiling. Hasilnya 1. Atau mau pakai round juga hasilnya sama ya. Ya, tapi kalau selama kita tidak menambahkan ini dan kita operasikan, hasilnya sih tetap 1. Kalau kalkulator kan keluarnya pasti, umumnya kalau di kalkulator keluarnya seperti ini ya, 0,3333. Kalau di Maple sih kita bisa memilih mau yang mana, pakai desimal atau tetap dalam bentuk pecahan.
Seperti itu. Nah, terus mungkin yang lainnya yang jarang bisa dilakukan di kalkulator adalah kita tidak perlu yang kita operasikan tidak perlu berupa angka. Jadinya apa? Misalnya sekarang kita mau, kalau tadi kan kita ngitung misalnya 2 kuadrat, 3 kuadrat, itu kan di kalkulator biasa juga bisa. Tapi sekarang kita juga bisa tuliskan misalnya X kuadrat. Dan ini kita bisa operasikan lebih panjang lagi, misalnya X min 3 dikalikan dengan 10X kuadrat min 5, terus dibagi, salah pencet, dibagi dengan misalnya X min 1. Jadi operasi simbolik seperti ini bisa dimasukkan juga di Maple. Gimana kalau, tapi ini kayaknya bisa disederhanakan. Gitu. Kita bisa klik kanan, terus kita faktorkan, atau bisa di collect, combine, bla 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 bla. Ya, ada banyak pilihannya di sini. Kalau mau disederhanakan, paling mudah sih simplify. Oh, nggak mau di sini. Kalau simplify-nya keluar ya. Seperti ini. Atau kalau mau difaktorkan, mau dijabarkan, kita bisa klik, bisa ketikkan expand. Saya kasih keterangan itu ya. Kita pakai simplify untuk menyederhanakan bentuk. Kita bisa pakai expand untuk menjabarkan. Kita bisa factor, kita bisa pakai factor ini untuk memfaktorkan. Ada lagi perintahnya normal. Ini untuk biasanya dipakai untuk menyederhanakan pecahan. Tuh. Ya, mungkin kita bisa coba tuliskan yang tadi, yang persen. Kita coba normalkan. Hasilnya seperti ini. Jadi dengan perintah yang berbeda-beda, hasilnya bisa beda-beda juga. Simplify, expand, normal. Satu lagi mungkin kita belum coba yang factor. Kembali lagi ya ke bentuk simplify. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya lihat kembali ke modulnya. Ya, komputasi numerik sudah kita bahas. Bilangan kompleks tadi pakai I. Terus ini tadi juga kita sudah bahas fungsi-fungsi di dalam Maple-nya. Komputasi simbolik kita bisa pakai simplify, expand, factor, normal. Nah, untuk persamaan, misalnya kita ingin mencari solusi suatu persamaan. Di kalkulator biasa mungkin nggak bisa kita pakai ya. Misalnya kita punya, kita beri nama dulu, F.2 sama dengan misalnya X kuadrat min 3X plus 10 sama dengan 2. Ini boleh kita tuliskan ada tanda sama dengannya 2 kali. Bedanya apa? Kalau titik 2 sama dengan berarti kita kasih nama bentuk ini adalah F. Gitu ya. Tapi sama dengan di sini artinya apa? Kita punya persamaan. F-nya ini bentuknya persamaan. Kita punya bentuknya seperti ini.
Terus kita mau cari solusinya, kita pakai solve. F. F-nya ini apa? Berarti persamaan yang mau kita selesaikan adalah F. Kita mau cari nilai variabel apa? Variabel X. Lalu tekan Enter. Oh, ternyata ini bukan persamaan kuadrat yang solusinya real ya. Muncul I itu apa? Berarti ini hasilnya berupa bilangan kompleks. Oke, jadi maaf salah. So, ininya persamaan, terus ini variabel, ini untuk mencari solusi persamaan terhadap variabelnya. Gitu. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan cara yang berbeda juga. Misalnya F-nya bukan persamaan, tapi seperti fungsi. Bukan fungsi ya, apa sih istilahnya? Ini ekspresi simbolik. Min 3x plus 10 saja. Terus kita pengennya bukan persamaannya sama dengan 2, tapi sama dengan 0 misalnya. Kita juga bisa tuliskan F sama dengan 0, carinya variabel apa? Variabel X, baru tekan Enter. Hasilnya berbeda. Gimana caranya supaya nggak gede-gede amat ya? Kayaknya harus kita coba min 10 misalnya. Tetap ini juga. Oh, harusnya kayaknya F-nya 10 ya. F sama dengan 10. Oke. Ini hasilnya menjadi hasilnya bulat. Tuh. Nah, ini berarti solusinya ada 2 ya, 0 dan 3, bukan 0,3 hasilnya. Di sini tanda desimalnya pakai titik. Ya, jadi kalau kita tuliskan seperti ini, kita bisa ganti-ganti hasil belakangnya supaya misalnya tadi ya pengennya nggak bilangan kompleks. Kita bisa ganti-ganti belakangnya. Apakah bisa pakai variabel lain? Bisa, tergantung masukinnya kayak gimana. Tapi kalau yang seperti ini namanya ekspresi simbolik, bedanya apa? Ada lagi yang namanya fungsi. Ekspresi simbolik panggilnya lebih sederhana, jadi f.2 sama dengan terus tulisin belakangnya. Tapi kalau kita inginnya bentuknya fungsi, misalnya fungsi G. Saya lupa, X tanda panah X kuadrat min 3X plus 10. Nah, kalau mau cek sih ada di sini ya. Ini ada f.2a, tanda panah y, a-nya ganti dengan variabel, y-nya ganti dengan aturan fungsinya. Bedanya apa antara yang G dengan yang F? Meskipun kan kalau dilihat bentuknya sama-sama aja, x kuadrat min 3x plus 10, x kuadrat min 3x plus 10. Kalau kita tuliskan dalam bentuk G, kita bisa ngitung misalnya berapa sih nilai G pada saat X-nya 2. Kita cukup ketikkan G kurung 2, tekan Enter, otomatis masuk. Tapi kalau di F, kita nggak bisa menghitung seperti ini. Gitu, hasilnya beda. Saya salah ketik lagi, salah pencet lagi. Jadi kalau G ini bentuknya fungsi, kalau F bentuknya ekspresi simbolik. Jadi kalau G, ada tanda panah biasa tadi mana di common symbols ya? Ada juga. Jadi kalau bentuknya fungsi, bisa dihitung G A. Ya, misalnya ganti-ganti G min 12 langsung dihitung. Tapi kalau yang F nggak bisa. Ini tidak bisa
dihitung nilai FA-nya. Terus gimana kalau kita udah masukin ekspresi simbolik yang seperti F, terus kita pengen ngitung berapa sih nilai F di titik 2-nya? Kita harus panggilnya pakai subs. Jadi kita substitusikan misalnya X sama dengan 2, F. Jadi gantikan X sama 2 dengan 2 ke dalam F. Baru bisa ngitung. Itu untuk menghitung FA-nya pakai perintah subs X sama dengan A, F. Nanti disesuaikan aja ya. Misalnya dalam variabel, misalnya F-nya ditulis dalam variabel S atau variabel T, berarti X-nya diganti juga. Itu sesuai dengan variabel yang ada di F-nya. Seperti itu. Tapi mau yang manapun, nanti kita tetap bisa mencari limit turunan. Ada sedikit beda ya. Kalau mau mencari turunan yang ekspresi simbolik, pakainya yang DDX. Tapi kalau mau yang fungsi, pakainya yang aksen. Ini ada perbedaan perintah, ada yang pakai DD sekian, ada yang pakai aksen. Ini perbedaannya kalau kita tuliskan dalam bentuk ekspresi simbolik atau dalam bentuk fungsi. Seperti itu. Untuk limit biasanya sih kita masukinnya yang ekspresi simbolik. Nanti kita akan lihat lebih jauh ya minggu-minggu berikutnya. Ini bedanya buat kalau misalnya, ini kan agak ribet nulisnya, tapi kalau kita menuliskan X misalnya sama dengan 3X kuadrat min 10X plus 7, ini kan kita seperti mau menuliskan fungsi, cuma cara manggilnya kurang tepat gitu ya. Harusnya kalau mau manggil fungsi kan pakai G.2X terus tanda panah, terus seperti itu. Oh ya, untuk nulis tanda panahnya, ini pakai tanda strip terus lebih besar ya. Nanti otomatis akan berubah tanda panah. Tapi ini khusus tanda panah kanan, kalau yang ke kiri nggak bisa kayak gini. Kembali lagi ke sini. Tadi misalnya kita menuliskan H dalam kurung X titik 2 sama dengan 3X kuadrat min 10X plus 7. Terus kita tekan Enter. Nanti Maple-nya nanya apakah mau menuliskan definisi fungsi, kayaknya iya gitu ya. Atau kemungkinan lain ada table assignment. Nah, di sini kita pilih yang function definition, terus kita klik OK. Nanti Maple-nya ngasih tahu cara nulis yang tepat. Nah, ini masuknya sebagai fungsi. Kita bisa cek juga tadi di bagian variabel ya, apa aja yang udah kita masukkan. Gitu. Terus kalau udah ketemu fungsi, biasanya kita perlu plot. Kita perlu lihat grafik fungsinya ya. Kalau mau membuat grafik fungsi, kita pakai perintahnya plot. Masukkan fungsinya. Misalnya 3X plus 2. Tekan Enter, akan keluar grafiknya. Nah, tapi keluar grafiknya dengan pada selang min 10 sampai 10. Gitu ya. Tapi kan kadang nggak di selang ini kurang bermakna gitu ya. Jadi kita bisa atur juga pengen menggambarkannya di sebelah mana. Misalnya pengen lihatnya pada saat X-nya min 11 tapi sampai min 9 aja. Nah, kita aturnya seperti ini. Kasih tanda koma, X sama dengan berapa sampai berapa. Di tengahnya ada tanda titik 2 kali. Lalu tekan Enter, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, misalnya nggak pengen grafiknya warna merah, kita ganti warna lain bisa juga.
3x plus 2 misalnya, terus x-nya min 1 sampai 1, pengen warnanya pink misalnya ya, boleh. Tekan enter, keluar warnanya pink, tapi kurang jelas ya. Pakai yang lebih jelas, misalnya ungu. Tuh. Atau ya pakai bahasa Inggris ya, ngasih warnanya biru, hijau, tuh, kuning, oranye bisa kayaknya, yellow, ganti lagi. Apa yang belum tadi? Orange ya. Orange sama merahnya nggak terlalu beda ya warnanya. Ini yang atas merah, ini orange. Buat yang ibu-ibu kan perbendaharaan warnanya jauh lebih banyak ya. Udah tahu ada yang namanya mauve atau lilac atau dan lain-lain. Saya nggak yakin Maple tahu sih, tapi nggak mau. Jadi cuma bisa sampai warna sekunder aja, warna primer dan warna sekunder. Jadi merah, biru, kuning, ya warna primer, atau warna sekunder oranye, coklat, dan oranye, hijau, ungu, coklat juga bisa. Hitam dan putih tentu saja bisa, cuma kalau putih janganlah ya, nggak kelihatan nanti warnanya. Seperti itu, barangkali ada yang pengen, oh ya tadi pink juga bisa ya, jadi warna-warna yang memang warna standar, nggak bisa seperti pilihan warna kerudung ya. Nah, kalau kita sudah plot, ini bisa juga kita otak-atik. Kalau kita klik, ini akan ada muncul tombol-tombol baru di sini. Gunanya buat apa? Ini gunanya buat memanipulasi grafik yang kita punya. Yang perlu dicek mungkin ini ya, pertama, ini mau dikasih grid apa enggak? Kita bisa klik yang lain-lain, tapi kayaknya ini pakainya untuk yang 3 dimensi. Kalau di sini sih nggak kelihatan. Oh, ini titik-titiknya muncul. Ini garisnya aja. Nah, ini untuk koordinat untuk sumbunya ya, penggambaran sumbu. Kalau ini koordinat sumbu koordinat yang biasa, ada x, y-nya, posisi x, y-nya. Ini ada yang box, ada juga yang seperti ini, hanya sumbu di satu sisi. Ini yang kanan. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya. Saya coba lihatin di sini deh. Nah, ini bentuknya yang box. Jadi titik nolnya itu bukan menjadi tempat sumbunya. Ini hanya satu sisi saja. Ini yang sumbunya yang standar tadi. Pusatnya di titik nol. Terakhir untuk dihilangkan sumbu koordinatnya. Biasanya kita pakai yang biasa ya. Terus ini untuk skalanya. Jadi kalau mau ukuran X dan Y-nya sama, skalanya kita klik yang 1:1 ini. Kalau ini nggak diklik, ukuran sumbu maksimal di sini nilai Y maksimalnya kan sekitar 30, tapi X-nya 10, ini disamakan gitu. Kalau mau akurat di klik ini. Ini untuk point probe, kita bisa klik dan pindah-pindahkan sih kalau punya titik. Ini ada untuk apa lagi? Posisi. Ya, kita bisa coba-coba. Ini untuk zoom. Terus ini untuk geser-geser. Ini untuk
Ini kita nggak pakai ini ganti properti sumbunya. Jadi kita bisa atur-atur, misalnya pengennya nggak minus 10 sampai 10, kita bisa klik ini dan nanti ganti otomatis range maksimum minimumnya. Kita matikan. Tick marks itu apa? Ini kan ada batas penulisannya ya, ada per 5 poin. Ini bisa kita atur kalau misalnya mau 1 juga bisa. Tuh, apply. Tapi jadinya nggak kelihatan. Mau 10. Nah, ini kalau pakai point probe, kita bisa cek ini posisinya titik koordinatnya berapa, koma berapa. Terus yang lainnya, grid lines-nya mau dimunculin apa enggak. Ini property grid lines-nya mau berapa. Seperti itu. Sama yang tadi juga bisa kita otak-atik sih. Mau pakai point probe, ngitung. Tadi saya mencet apa ya? Oke, ini guideline-nya kalau mau dimunculkan, atur-atur ini, dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini aja ya kayaknya. Cuma nyoba-nyoba aja apa yang bisa dilakukan sama Maple. Menulis persamaan, menyederhanakan persamaan. Tadi solve, ada lagi fsolve. Fsolve ini dipakai kalau misalnya kita punya lebih dari 1 persamaan dan lebih dari 1 variabel. Jadi seperti menyelesaikan sistem persamaan. Itu kita bisa pakai perintah fsolve seperti ini. Terus tadi fungsi juga kita sudah ya. Mendefinisikan fungsi, manggil fungsi. Kalau ini fungsinya lebih dari 1 variabel, gambar grafik, koinnya hilang. Ini kalau kita atur selang penggambarannya sudah. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak ya? Tidak ada. Mudah-mudahan. Tidak, Ibu. Oke, mudah-mudahan cukup mudah diikuti ya. Kalau begitu, saya akan memberikan soal yang nanti tolong dicoba kerjakan dan dikumpulkan, juga yang dibuat bentuk videonya, video praktikumnya. Oke, untuk latihannya, coba yang poin B nomor CF. Ini gimana ya kok nomornya kayak gini? Nanti saya betulkan lagi ya. Penomorannya C besar, C kecil. Harusnya ada angka 1, 2, 3. Oke. Jadi pertama mengerjakan ini. Coba dikerjakan sendiri dulu. Akar dari 2 log 16. Kalau kesulitan mencari lognya, cari di bagian expression ya. Ada di bagian expression, pakainya yang ini, log B, A. Tapi ini di dalam akar, jadi kita bisa mengkombinasikan beberapa perintah sekaligus, misalnya sin dari akar I
misalnya. Seperti itu kita bisa mengkombinasikan bentuk-bentuk yang ada di bagian expression seperti tadi. Jadi ini pakai yang tanda akar dulu, nanti di dalam tanda akarnya masukin lagi yang logaritma. Tapi tolong dihitung dulu secara manual apakah dapat hasil yang sama. Terus sederhanakan bentuk yang ada di sini, mungkin yang poin B ya. Disederhanakannya pakai apa? Silahkan dicoba mana yang paling sederhana gitu. Apakah pakai yang bentuk normal, apakah pakai yang simplify, atau pakai yang apa lagi tadi ya? Kalau faktor kayaknya enggak. Kayaknya dicoba apakah ini pakai simplify atau pakai normal. Terus tolong coba juga cari solusi yang mana? Ya, yang cukup mudah dikerjakan secara manual yang mana ya? Yang dikerjakan secara analitik. Yang ini mungkin? Atau susah juga? Kayaknya yang A ini deh yang cukup sederhana ya. Terus, atau yang D aja ya, karena kan udah belajar Ale. Udah belajar mencari solusi SPL. Yang poin D. 1, 2, 3. Satu lagi ya, tolong ngeplot. Plot yang mana? Plot yang kalau plotnya yang A saja deh. Saya nggak bisa ngetik di sini ya. Oke, saya tuliskan di sini. Untuk latihan 1. Kerjakan ini 1, 2, 3 aja ya. 1, 2, 3. Saya bisa ngetik nggak? Harus di komen dulu. Ibu maaf, share screen-nya masih di Maple, jadi nggak kelihatan soalnya. Oh gitu? Waduh, maaf. Nah, kok komentarnya nggak mau muncul ya? Oh, sudah. Oke, ini jadi... Oh, ini udah muncul belum ya? Tampilannya apa sih sekarang? Udah Bu, latihan 1. Oke, terima kasih. Jadi ini 1, ini 2. Nggak mau muncul juga angka 2-nya ya. Ini 2. Mana angka 2-nya? Nggak hang. Ini nomor 2. Yang mana angka 2-nya? Nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4, 5, dan seterusnya ya. Jadi untuk latihannya tolong kerjakan 3C, terus 4B, 5D, satu lagi ya, tambahkan grafik yang nomor
7A. Jadi gambarkan grafik dari fungsi akar 8 min 2x tambah sekian-sekian. 4 soal sepertinya sudah cukup banyak ya. Satu lagi untuk video. Video praktikumnya silakan coba apa? Coba cari solusi di nomor ini 5C dan gambarkan grafiknya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi nanti misalnya dikasih nama dulu F sama dengan 2x pangkat 4 min 9x pangkat 3 dan seterusnya. Pakai solve. Solve ini sama dengan 0. Habis gitu plot F-nya. Gitu ya. Plot fungsi F-nya. Oke, seperti itu mungkin untuk pelatihan dan videonya. Pengumpulannya hari Selasa minggu depannya paling lambat. Ada pertanyaan, komentar? Izin bertanya, Ibu. Iya. Untuk kelompoknya gimana? Untuk kelompoknya, insya Allah hari ini ya dibuatkan dulu. Tadi kayaknya kakak-kakak aslemnya udah bagi-bagi, satu orang kebagian 5 orang, satu aslem kebagian 5 orang, ada yang 6 orang. List namanya nanti di-share di grup. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Untuk pelatihan dikerjakan sendiri-sendiri, kalau video dikerjakan berkelompok. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti ini akan saya share. Perlu ada breakout room buat ngerjain sendiri-sendiri? Maksudnya ngerjain di pandu aslabnya dulu? Atau mau coba-coba aja nanti kalau ada kesulitan baru ditanyain? Coba dulu, Ibu. Coba-coba dulu. Saya, ya. Oke, yang lain? Tidak ada komentar, dianggap setuju. Ya udah, kalau begitu mungkin sesi Zoom-nya saya akhiri, tapi link ini masih tetap bisa dipakai ya, tanpa harus ada saya, sudah ada co-host-nya. Ya, jadi kalau mau dilanjutkan masih bisa. Oh, Ali belum, atau hostnya saya alihkan saja ya kali. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari saya sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mulai minggu depan sih ada tes awalnya, tapi ya mungkin dari pengalaman kemarin-kemarin kadang kuliahnya susah diakses ya kalau pagi-pagi, atau ada kendala sinyal, mati lampu, dan lain-lain, silahkan kontak saya aja. Nanti bisa diatur-atur lagi pengerjaan tes awalnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada para aslep jika ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, mungkin terkait penggunaan fasilitas lab dan lain-lain. Itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.